Oke ya anak-anakku semuanya, di kelas 12 hari ini kita sudah memasuki kelas 12 dan ada pun susunan materinya ada 4. Nah yang kita coba pertama adalah judulnya adalah transformasi fungsi. Nah sebelum menginjak ke materi itu ya, nah sebenarnya apa itu sih transformasi fungsi? Jadi, transformasi fungsi itu transformasi itu mengubah ya. Mengubah atau berubah. Yang kedua, dan fungsi. Fungsi dalam matematika di sini adalah grafik, garis ya. Grafik garis atau persamaan garis. Jadi yang dimaksud di transformasi fungsi itu adalah mengubah atau mengubah suatu persamaan garis menjadi persamaan garis yang baru. Ya, nah, seperti yang telah diajarkan di kelas SMP, itu ada transformasi, itu ada 4, ada translasi, rotasi, refleksi, dan juga dilatasi. Kita akan belajar juga sekaligus akan kombinasikan semua transformasi fungsi itu menjadi satu, ya. Kita mulai dari translasi dulu, ya. Untuk video selanjutnya kita akan belajar nanti transformasi fungsi yang lain. Oke. Bagi yang masih lupa ya, kita akan dulu basic dulu nih ke translasi. Nah, translasi itu memindahkan titik dengan hitungan jarak tertentu ya. Hitungan jarak tertentu. Biasanya dinotasikan translasi itu A, B. Dengan catatan A itu untuk sumbu X, sumbu Y. Nah, contoh sebuah titik ya, titik A 3,4 ditranslasikan 46. Berapakah bayangan atau tentukan dari bayangan dari titik A tersebut ya. Diketahui, nah dalam sebuah titik ini ya, itu adalah X, Y. X itu adalah di sumbu X itu atau sumbu horizontal. Y itu di sumbu Y atau tegak atau vertikal. Rumus translasi itu adalah ini: X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah dengan catatan X aksennya itu sama dengan X tambah A
Y aksen, Y ditambah B. Y aksen itu adalah bayangan ya, bayangan dari hasil garis. Masukkan X-nya berapa, berarti kita mencari X aksen dan juga Y aksen. Tinggal masukkan ya. X aksennya berapa? X aksen, X-nya berapa? 3. Nah, A di sini. Nah, bisa dilihat berarti sama dengan 7. Y aksen. Y aksen. Y sama dengan Y-nya berapa? Ditambah 6 sama dengan 10. Jadi A aksennya atau bayangannya X aksen, Y aksen. A X aksennya berapa? 7. Y aksennya 10. Seperti begitu ya. Saya kasih contoh satu lagi aja ya. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Misalkan begini teman-teman. Misalkan sebuah titik ya, A itu 12,6 ditranslasikan sebanyak 4 ke kiri, 5 ke bawah. Tentukan bayangannya ya. Oke, ambil contoh. Kita berarti telah tahu kan sumbu X tadi ya, rumusnya ya X aksen, Y aksen. X ditambah A, Y ditambah B. Kita lihat dulu nih. Kita terjemahkan, ditranslasikannya ini berapa? Nah, translasikannya berapa? Kalau dialihkan, dipindahkan 4 ke kiri. Kalau ke kiri artinya negatif atau positif? Ke kiri kalau dari garis bilangan negatif berarti dikurangi min, tadi min berapa? Min 6. Lalu ke bawah, apakah naik atau turun? Turun, berarti min berapa? Min 5. Nah, ke bawah ya. Nah, berarti tinggal ganti aja, X-nya berapa? 12 ditambah min 4 sama dengan, kalau positif kali negatif? Negatif, berarti 12 dikurangi, rubah opsi matematikanya jadi pengurangan sama dengan 8 ya. Y tambah B ya. Y aksen ya, sorry. Nah, Y tambah B, Y nya berapa? 6 ditambah min 5. Negatif kali positif pasti negatif. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Jadi titik K A aksennya itu berapa? Bayangan titik bayangan akhirnya 8,1. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nah, bagaimana kalau kita diterapkan ke dalam fungsi atau grafik ya? Nah, tips dari saya translasi fungsi ya. Translasi
fungsi. Misalkan saya punya contoh soal aja ya. Misalkan sebuah fungsi 2x tambah 3y sama dengan 0 ditranslasikan atau digeser sejauh 4 ke bawah, 5 ke kanan. Oke, kita penyelesaiannya ya. Diketahui fungsinya itu adalah 2x ditambah 3y sama dengan 0. Translasinya atau T ya, itu sebesar. Nah, kalau di sini sejauh 4 ke bawah, 5 ke kanan. Nah, kalau 4 ke bawah itu berarti apa? Vertikal ya, atau ke sumbu, untuk sumbu Y. Kalau yang ke kanan itu sumbu X, kanan kiri horizontal. Nah, berarti 5 dan 4. 5-nya ke kanan. Kalau ke kanan itu apa? Positif atau namanya dijumlah. Nah, kalau ke bawah menjadi apa? Negatif. Kita masukkan ke rumus yang tadi. X aksen sama dengan X ditambah A sama dengan, karena X tidak diketahui jadi S aja, X ditambah A nya berapa? Hari 5. Jadi X tambah 5 ya. X aksen itu adalah X tambah 5. Nanti kita lanjutkan. Nah, karena di sini rumus tidak ada X aksen, kita balikan aja. X aksennya bukan jadi X aksen lagi, tapi jadi XX. Kita pindah ruas. Sama-sama dikurangi 5. X sama dengan nih, X aksen dikurangi 5 ditambah dengan X tambah 5 dikurangi 5. X aksen kurangi 5 sama dengan X. Gitu. Lanjut kita ke Y. Y aksen. Tadi Y aksen itu kalau translasinya adalah ditambah. Y ditambah dengan B. Masukkan Y aksen sama dengan kanan, tulis lagi Y. Nah, B-nya berapa? Min 4. Masih sama kan? Y dikurangi 4 Y aksen ya. Nah, kita ganti. Pindahkan lagi yang ini jadi ini. Oke, lanjut ya. Maka Y aksen dikurangi supaya menjadi 0. Di sini nggak jadi 0. Jadi harus dikurangi apa? Dikurangi ditambah 4. Y aksen tambah 4 sama dengan Y kurangi 4. Y aksen tambah 4. Nah, kita dulu pernah belajar di SMP itu adalah persamaan linear, persamaan. Nah, ini X dan Y ini ganti, jadi ini kita masukkan
ganti. Nah, 2x ditambah 3y ganti 2. Nah, x nya ganti jadi x min 5 ditambah 3. Y nya ganti jadi y aksen ditambah 4. Masukkan lagi 2x, uraikan aja. 2x aksen 2 kali 5 min 2 kali min 5 min 10. 3 kali y aksen 3y aksen 3 tambah 4 sama dengan 0 ya. 3 kali 4, 3 kali plus 4, 3 plus 3 kali plus 4 plus 12 sama dengan 0. Nah, 2x aksen. Nah, min 10 ditambah 12 atau 12 dikurangi 10 berapa? 2 ya. Bisa mau di mana aja juga gak apa-apa. Ditambah, ini tidak ada, tidak bisa jumlah ya. 3y aksen ditambah 2 sama dengan 0. Atau 2x aksen 3y aksen sama dengan dipindah luas. Kalau pindah luas, dipindahkan jadi berubah arah matematikanya. Jadi min 2. Atau mau lagi ya. Nah, jadi sederhananya seperti begini. Ini udah selesai sebenarnya. Udah selesai ya sebenarnya. Terserah itu mau gimana ya. Berarti nah bayangannya adalah grafiknya adalah 2x. Berarti bayangannya adalah 2x aksen ditambah y aksen 3y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Kalau di pilihan jawabannya tidak ada aksen-aksen itu adalah kayak ceruk, tinggal hapus saja. Sama, yang penting jawabannya sama. Tidak pakai yang biasanya kalau di PJ itu adalah nih jawabannya ini. Tambah 3y ditambah 2. Dan ada aksen-aksenan. Nah jadi gini hasilnya, udah rumus baku. Atau kalau mau disederhanakan menjadi x ditambah 1/3/2y ditambah 1 sama dengan 0. Gitu. Paham ya? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.